Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selin Diana Alfirdausi. Saya lahir di Kediri pada tanggal 14 Juli 1999. Nah, alamat saya di Jalan Pahlawan, Desa Ngasem, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Apa kabar adik-adikku semuanya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa selalu berdoa agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membawakan materi Al-Qur'an hadis yang bertemakan bertanggung jawab menjaga amanah. Saya harap teman-teman di sini semua menyimak ya, agar kalian dapat memahami materi yang saya bawakan kali ini. Penjelasan yang pertama yaitu Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6. Bisa adik-adik baca sendiri surahnya beserta terjemahnya ya. Penjelasannya di sini, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada umat manusia yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka yang bahan bakarnya ini terdiri dari manusia dan batu. Nah, caranya bisa dengan taat dan patuh melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan juga menjauhi larangannya. Kemudian juga mengajak keluarga supaya melaksanakan perintah agama dan juga meninggalkan apa yang telah dilarangnya. Kemudian menurut perspektif sosiologis, pada surah At-Tahrim ayat 6 ini mengandung pemahaman tentang Islam yang menganut teori perubahan sosial yang pertama, yakni adanya kewajiban memperbaiki kualitas kepribadian yang dimulai dari diri sendiri atau di individual. Nah, seperti jagalah dirimu dan kemudian disusul dengan dan keluargamu. Penjelasan yang selanjutnya yakni Quran Surah Toha ayat ke-132. Nah, pada ayat ini Allah sudah memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya agar menyeru keluarganya masing-masing untuk mendirikan sholat dan bersabar. Nah, maksudnya di sini pada saat melaksanakan sholat harus dibarengi dengan rasa yang sabar. Kemudian Allah juga memerintahkan untuk tidak tergiur kepada kekayaan dan kenikmatan orang-orang kafir, karena sebagai bekal untuk menghadapi perjuangan berat yang patut dijadikan contoh tauladan bagi pejuang yang ingin menegakkan kebenaran dan ketauhidan di muka bumi ini. Jadi mereka ini harus menjalin hubungan yang baik dan erat kepada penciptanya dengan cara bersabar dan tabah. Kemudian pelaksanaan perintah Allah ini yang tertera di Quran Surah Toha sekaligus menjadi wujud nyata dari tanggung jawab seseorang terhadap keluarganya, yang mana agar tidak menjadi umat yang lemah sehingga dapat menyelamatkan diri dari siksa api neraka. Selanjutnya yakni penjelasan dari Quran Surah Al-An'am ayat ke-70, yaitu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman agar meninggalkan dan memutuskan hubungan dengan orang-orang yang menjadikan agama sebagai main-main dan juga bahan senda gurau dan memperolok-olok agama. Nah, mereka di sini hanya mengerjakan perintah agama dan menghentikan larangannya atas dasar untuk bermain-main dan tidak bersungguh-sungguh. Nah, mereka di sini sudah lupa bahwasanya apa yang sudah dilakukan semasa hidup di dunia tersebut, mereka harus mempertanggungjawabkannya. Penjelasan yang selanjutnya yakni Quran Surah An-Nisa ayat ke-36. Nah, di sini telah dijelaskan bahwasanya tentang kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama. Nah, perintah ibadah ini bukan hanya dari ibadah ritual mahdoh, yaitu ibadah yang cara atau kadarnya telah ditentukan oleh Allah
dan Rasulnya seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Akan tetapi, ibadah yang mencakup ibadah ghairu mahdhoh, yaitu semua pekerjaan baik yang dikerjakan dalam rangka hanya untuk memperoleh ridho Allah, bukan karena yang lain. Kemudian ayat ini juga menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengatur kewajiban manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian dilanjut untuk berbuat baik kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Kemudian Allah juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, baik yang dekat maupun yang jauh. Kemudian ada Ibnu Sabil dan juga teman sejawat. Nah, Allah juga menegaskan di akhir ayat ini bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan juga membanggakan dirinya. Penjelasan selanjutnya yakni Quran Surah Hud ayat 117 sampai dengan 119. Nah, pada ayat 117 di sini Allah telah menjelaskan bahwasanya Allah tidak akan membinasakan suatu negeri apabila dalam suatu negeri tersebut masih ada yang mau berbuat baik dan tidak berbuat zalim. Kemudian selanjutnya pada ayat 118 Allah mau berkehendak agar umat ini menjadi satu dalam beragama, yakni sesuai dengan asal fitrah kejadiannya. Akan tetapi Allah juga telah menciptakan manusia itu sudah dilengkapi dengan akal pikiran. Nah, sehingga mereka mampu berusaha berbuat dengan ikhtiar tanpa ada paksaan dan dijadikan berbeda-beda tentang kemampuan dan pengetahuannya tersebut. Penjelasan pada ayat 119 yakni Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya perselisihan tidak hanya terjadi di antara para pemeluk agama seperti agama Nasrani, Majusi, Islam dan juga Yahudi. Akan tetapi perselisihan di sini juga ada pada penganut agama yang sama, kecuali pada orang-orang tersebut telah mendapatkan rahmat, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan selanjutnya yakni hadis menjaga amanah riwayat Imam Bukhari. Bisa Adik baca sendiri. Nah, kandungan hadis tersebut yakni setiap manusia itu diberi tugas memimpin atau menjaga. Dalam hal ini baik menjaga dirinya sendiri maupun menjaga orang lain. Nah, akan tetapi secara pribadi seseorang ini diberi tugas menjaga dirinya sendiri. Nah, tugas merupakan sebuah amanah, maka harus dipertanggungjawabkan. Seperti halnya suami bertugas memimpin dan menjaga istrinya, maka suami tersebut harus mempertanggungjawabkan tugasnya yang telah dibebankan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala kelak. Apabila seseorang tersebut mengabaikan atau lengah dengan tugasnya, maka ia akan celaka. Kemudian, apabila seseorang tersebut melaksanakan suatu pekerjaannya atau tugasnya secara baik, maka Allah akan memberi pahala yang besar. Oleh karena itu, kita jika diberi suatu tanggung jawab, maka kita laksanakan dengan baik agar mendapatkan pahala. Yang selanjutnya yakni hadis riwayat dari Imam Abu Dawud. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya sholat itu sangat penting. Sholat merupakan tiangnya agama. Nah, apabila seseorang meninggalkan sholat, maka ia akan berdosa. Di sini Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan hal tersebut. Kemudian beliau memerintahkan kepada umatnya untuk mengajari anak-anaknya untuk sholat pada umur 7 tahun. Namun pada umur di bawah 7 tahun tersebut juga boleh diajarkan. Kemudian jika anak sudah berumur 10 tahun tidak mau sholat, di sini boleh dipukul. Akan tetapi arti dari dipukul tersebut bukan untuk suatu hal kekerasan, melainkan untuk mengajari anak tersebut agar menyadari bahwa pentingnya sholat.
Pembahasan selanjutnya yakni dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis tersebut sudah dijelaskan bahwasannya agama Islam ini sangat menekankan terwujudnya persaudaraan dan juga kasih sayang di antara umat manusia. Nah, agama Islam di sini selalu mendorong pemeluknya untuk selalu mewujudkan dan juga memelihara persaudaraan dan kasih sayang di antara mereka. Oleh sebab itu, Islam selalu mensyariatkan beberapa amal perbuatan yang dapat mendorong terwujudnya persaudaraan dan juga kasih sayang tersebut. Nah, cara melaksanakannya yakni dengan kewajiban-kewajiban sosial terhadap sesama muslim, seperti halnya membalas salam, kemudian menjenguk yang sakit, mengantarkan jenazah, dan juga memenuhi undangan perkumpulan dan mendoakan orang yang bersin. Selanjutnya yakni pembahasan yang terakhir, yaitu perilaku orang yang bertanggung terhadap keluarga dan masyarakat. Berdasarkan Quran Surah At-Tahrim, di sini sikap dan perilaku yang dapat dilakukan sebagai penghayatan dan juga pengamalan, yakni selalu taat dan patuh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan larangannya juga. Kemudian berperilaku taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yakni dimulai dari diri sendiri, kemudian baru untuk menyuruh orang lain. Selanjutnya, berdasarkan Quran surah Toha ayat ke-132 yakni selalu mendidik keluarga untuk melaksanakan sholat dengan bersabar dalam pelaksanaannya. Kemudian sebelum mendidik di sini sebaiknya menyuruh keluarga untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu, kemudian baru seseorang lain untuk melaksanakannya. Kemudian berdasarkan Quran surah Al-An'am ayat ke-70, di sini sikap dan perilaku yang dapat dilakukan sebagai penghayatan dan pengamalan yakni senantiasa bergaul dengan orang-orang yang tidak menjadikan agama tersebut sebagai bahan olok-olok atau bermain-main. Kemudian selalu mengisi waktu dengan perbuatan yang bermanfaat. Selanjutnya, berdasarkan Quran surah An-Nisa, di sini selalu berbakti kepada kedua orang tua, selalu berbuat baik kepada karib atau kerabat, dan juga selalu berbuat baik kepada anak yatim. Kemudian juga menjauhi diri dari sifat dan sikap sombong. Selanjutnya yang terakhir yakni berdasarkan Quran surah Hud pada ayat 117 sampai 119 yakni selalu menghindarkan diri dari perbuatan yang zalim, kemudian selalu mengoptimalkan akal dan pikiran kita untuk selalu memikirkan hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih sudah menyimak pembahasan pada pertemuan kali ini. Semoga memiliki manfaat dan barokah. Amin. Kemudian jika ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.